Halo ibu-ibu, apa kabarnya? Iya, dengan jawaban yang berbeda-beda. Tapi hari ini kita menjadi satu dalam persekutuan wanita, walaupun kita tidak bisa berkumpul. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kurang lebih kita udah 3 bulan ya nggak bersama, dan kita hanya bisa secara WA aja tertulis ya. Tapi hari ini saya mengundang semua kaum ibu untuk bisa mengambil saat yang tepat, Jumat jam 3 ya tentunya. Kita duduk bersama, kita mau memuji Tuhan, kita mau mengambil sikap sebagai seorang wanita yang bijak di hadapan Tuhan. Mari kita memulai persekutuan kita dengan menaikkan pujian seperti rusa rindu sungai. Seperti wanita mengurapi-Mu, Tuhan Yesus. Seperti wanita mengurapi
pada sore hari ini, istri yang melayani. Bu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita buka kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat. Kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat, ayat yang menjadi kita renungkan ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Tapi kitab ini harus kita baca, ibu-ibu tugasnya baca sampai nanti ayatnya yang ke-10 ya. Baik, saya akan bacakan ayat 1 sampai yang kelima. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hasron. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah seorang nabiyah. Ya, sekali lagi saya bacakan. Pada waktu itu Deborah seorang nabiyah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kitab Hakim-Hakim ini bercerita ataupun mengisahkan seorang tokoh yang bernama Deborah. Ya. Kalau kita tahu Deborah adalah seorang, ya, dikatakan seorang wanita, seorang istri. Ya, tidak hanya seorang istri, tapi Deborah juga dikatakan seorang hakim. Ya. Lalu tidak hanya itu, ibu-ibu, banyak label ataupun banyak pangkat yang diemban oleh seorang Deborah, yaitu dikatakan dia adalah seorang nabiyah. Yang namanya seorang nabi adalah perantara antara Allah kepada umat. Itu berarti Deborah pun dikatakan dia punya hubungan dengan Tuhan, dan dia bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Ya. Seorang nabi, dia wajib memberitakan ataupun mengabarkan apa yang disampaikan oleh Allah. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, Deborah adalah satu-satunya hakim, ya, hakim perempuan di Israel. Kalau mau lihat, mungkin ibu-ibu bisa cek ya, bisa lihat di dalam kehidupan bangsa Israel. Hanya seorang nabi perempuan, satu raja ataupun hakim-hakim yang pada saat itu memerintah, yaitu Deborah. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, istri, ya, tadi saya katakan istri yang melayani. Tema kita adalah istri yang melayani. Sebelum kita mendiskusikan, ya, ibu-ibu, saya mengajak kita dulu untuk mengambil satu kertas, lalu pena, ya. Karena kita biasanya PA ya, biasanya kita saling berdiskusi. Hari ini kita diskusinya lewat satu kertas dan satu pena untuk kita tulis. Nanti kita akan foto, lalu kita kirim di WA. Ya, apa tanggapan kita? Dari hasil itu kita akan diskusi di WA. Iya. Nah, sudah siap ya? Satu pena dan satu kertas. Iya. Yang paling cepat dapat hadiah. Wah, enggak ya? Oke. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaan yang pertama bagi kita, ya, apa yang dilakukan selama pandemi COVID? Kurang lebih 3 bulan. Tapi nggak usah dicatat semua ya. Kalau dicatat semua udah 90 kegiatan. Itu kalau satu hari satu. Oke. Jadi catat yang paling berkesan selama pandemik ini, apa yang kita lakukan? Ya, yang biasanya mungkin kita nggak pernah
edit foto, ya. Mungkin karena COVID-19 kita jadi mengedit foto gitu ya. Yang tren sekarang itu ada face up katanya, yang bisa jadi kayak orang Korea, jadi kayak orang India dan lain-lainnya ya. Nah, saya nggak tahu apa yang ibu-ibu lakukan selama pandemik COVID-19. Mungkin boleh dicatat. Ya, yang mungkin buat bolu boleh catat. Biasanya nggak pernah buat bolu, ya. Tiba-tiba karena COVID buat bolu. Itu saya. Nggak tahu ibu-ibu yang lain. Saya nggak pernah buat bolu. Tapi karena ada corona, saya coba-coba dari YouTube, gitu ya. Nah, oke, sudah 1 atau 2 boleh. Ya paling banyak 3 lah ya. Ya, Bu Sucun jangan terlalu lama mikirnya ya. Bu Ervina juga catat aja. Atau siapa lagi? Ya, Oma Eliana terlalu banyak ya kesibukannya ya. Ya, Cik Leni. Apalagi kita? Bu Rosita, ayo tulis. Cik Lili. Oke. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tugas seorang istri selama COVID-19? Ya, oke ya. Nah ibu-ibu, saya mau kasih tahu info. Ini sih rumor yang ada di Facebook ataupun di media. Katanya selama COVID-19, ya, katanya ya, info tingkat kehamilan tinggi. Nah, gimana itu ibu-ibu? Jawab sendiri ya. Ya, jadi katanya ada rumor yang beredar itu selama COVID ini 3 bulan, katanya tingkat kehamilan itu naik. Apalagi di daerah NTT ya, Sumba sana gitu. Saya dapat infonya waktu itu di berita di Sumba gitu ya. Katanya naik. Ini karena COVID, ngendep di rumah. Nah, mungkin salah satunya ibu-ibu catat melayani suami. Ya, secara apa ya? Secara fisik bisa saja, ya kan? Atau mungkin ibu-ibu selama COVID-19 ini melayani suami dengan memberikan kopi pagi hari. Biasanya nggak pernah. Atau apa? Gitu ya. Ya, pertanyaan yang kedua saya ulang lagi ya. Yang info tadi nggak usah direnungkan, tapi dibayangkan aja apa sudah melayani atau belum gitu ya. Apa tugas seorang istri selama COVID-19? Ya, jangan bilang di situ masak, udah biasa kalau masak. Corona ada, nggak ada atau tidak ada corona, ya kan? Memang tugas seorang perempuan atau istri memang masak biasa. Tapi ini yang berbeda, ya, berbeda. Seperti rumor yang beredar tadi. Nah, ibu-ibu, apa tugas seorang istri? Ya, melayani suami, melayani anak-anak, melayani ya seisi rumah. Kalau ada mertua, ya melayani mertua, ya kan? Iya. Nah, ibu-ibu silakan diisi 2 atau 3. Kalaupun isiannya ya apa saja, kita bukan mau jadi ini ya, tapi kita mau sekedar sharing. Nah, yang ketiga, sudah ya? Oke? Apa ya? Ya, semua jangan terlalu lama mikirnya. Pelayanan apa? Dengan buksu banyak ya kan? Nah, oke. Nah, yang ketiga, ibu-ibu, kekhawatiran yang paling tinggi. Nah ini, kekhawatiran yang paling tinggi selama COVID-19 apa? Ya.
Oke. Kekhawatiran yang paling tinggi selama COVID-19 apa? Mungkin kita bisa berpikir kekhawatiran yang paling tinggi, aduh, anak saya bisa nggak ya ngelanjutin sekolah? Atau mungkin hari ini saya dan keluarga makan apa? Atau kita berpikir, apakah suami saya sehat ketika dia pulang dari kerja? Ya, mungkin ada di luar. Atau apa gitu yang paling tinggi? Atau ketika orang datang membeli dagangan kita tuh takut, tapi kita harus berusaha juga untuk mendapatkan penghasilan. Nah, apa yang paling tinggi? Kekhawatiran yang paling tinggi. Ya, 3 aja ibu-ibu ya. Nah, Mama Lancimnyang, semoga video ini sampai ke Mama Lancimnyang ya. Ya. Nah, Ibu Marleni, apa kekhawatiran yang paling tinggi selama COVID-19? Ya, semua. Ibu Sonda, Mama Tania yang ada di grup PWMI, Ibu Eni. Silakan kita berdiskusi semua ya. Oke, sudah ya. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita kepada kitab Hakim-Hakim. Kita kembali kepada seorang Deborah, ya. Bagaimana dia menghadapi situasi yang sulit. Deborah sedang diperhadapkan dengan lawan, dengan pada waktu itu dikatakan di dalam ayat yang kedua, lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hasron. Panglima tentara ialah Sisera yang diam di di Harosat Hagoyim, ya. Lalu dikatakan Sisera mempunyai 900 kereta besi dan lain sebagainya. Itu berarti lawan mereka bukanlah orang biasa. Lawan daripada Deborah, lawan bangsanya bukanlah lawan yang kecil, tapi lawannya adalah orang yang besar, orang yang hebat, orang yang sudah punya pengalaman berperang. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, Deborah mengalami yang namanya situasi yang susah. Sama seperti kita. Mengalami situasi yang mungkin kita juga bergumul. Kapan COVID ini akan berakhir? Tapi kembali, apa yang dilakukan oleh Deborah selama dia berada di dalam situasi itu? Apa yang dilakukan Deborah ketika dia melihat situasi yang sangat-sangat genting? Kenapa? Karena hakim yang ada pada waktu itu tidak berani. Ya, dikatakan di situ dia akhirnya mengambil alih. Ya, dia mengambil alih menjadi seorang hakim. Dia mengambil alih sebagai orang yang maju di garis depan, bukan mundur. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, situasi kita adalah situasi yang sulit, COVID-19. Tapi mari kita belajar dari Deborah. Dia tidak mundur, tapi dia belajar. Bukan mau menjadi nomor 1 bagi suaminya, bukan. Bukan mau mengambil status suaminya direbut oleh Deborah, tidak. Ya, tapi memang ada masa, ada waktu kita harus lebih, ya, lebih strong, lebih berhikmat, lebih bijaksana untuk bisa mengarahkan yang terbaik. Kalau sudah tahu mau ke jurang dibawa suami, jangan mau, ya, jangan mau, tapi ambil kendali, gitu, ya. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, di masa yang sulit, Deborah berani untuk menyikapinya. Ya, dia berani. Yang kedua, dikatakan apa yang dilakukan, ya, di masa sulit. Tadi kita melihat dia mengambil alih, ya, dia tidak diam saja. Yang kedua, dikatakan di situ apa tugas wanita? Apa tugasnya seorang perempuan? Nabiah. Nabiah itu adalah orang yang bergaul dengan Allah. Maka tugas seorang istri adalah berdoa. Tugas seorang istri adalah mendoakan
suami dan anak-anak. Contoh salah, imam yang doain saya. Jangan salah, di balik laki-laki yang sukses ada seorang wanita yang perkasa. Di balik seorang laki-laki yang hebat ada seorang wanita yang berdoa untuknya. Ya kan? Jadi jangan menganggap mendoakan itu tugas seorang suami. Tidak, tapi di sini dikatakan Deborah dia sebagai nabiah. Dia berdoa, dia meminta pertolongan Tuhan, dia bertekun kepada Tuhan. Ya, maafkanlah diriku, ya kan? Mungkin 3 bulan kita tidak ada komunikasi secara seperti ini. Tapi kembali saya mengingatkan supaya sebagai wanita Tuhan, sebagai istri di rumah masing-masing, mari kita menjadi tiang doa, mendoakan suami, mendoakan anak, mendoakan keluarga kita. Apalagi situasinya susah, situasi yang sangat-sangat menggelisahkan. Ya. Yang ketiga, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kekhawatiran apa yang paling tinggi? Deborah pun sangat khawatir. Dia berpikir, kalau aku maju, apakah ini berhasil? Kalau aku mengambil alih, apakah ini akan pantas? Dan lain sebagainya. Dia juga khawatir. Tapi kekhawatiran yang dia khawatirkan itu ternyata lenyap ketika dia takut akan Tuhan. Ya. Khawatir normal. Ya. Normal. Tapi kalau kita khawatir, ya, khawatirnya lebih tinggi daripada iman kita, khawatirnya lebih tinggi daripada doa kita, maka akan lenyap. Maka dari itu, sebagai istri, kalau kita jadi tiang doa di rumah, khawatir bisa saja, ya. Tapi kalau sudah menjadi tiang doa, maka khawatir itu akan lenyap. Khawatir itu akan hilang, walaupun besok akan muncul lagi. Paling tidak hari ini kita sudah mendapatkan damai sejahtera Tuhan. Amin. Amin. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya nggak bisa panjang lebar. Nanti ibu-ibu habis kuotanya, ya kan? Jadi saya akhiri renungan kita sore hari ini dengan melanjutkannya di WA. Silakan bagi kita yang memposting atau mendiskusikan bagaimana figur Deborah di dalam hidup kita. Sudahkah kita menjadi seorang yang berani dalam situasi sulit? Sudahkah kita menjadi tiang doa? Sudahkah kita menaruh kekhawatiran kita di dalam doa? Seperti Deborah, Tuhan menyertai Deborah. Demikianlah Tuhan akan menyertai kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini kami boleh bersama dalam layanan online. Renungan singkat ini Tuhan, biarlah boleh memberkati ibu-ibu semua Tuhan. Hamba-Mu terbatas menyebutkan satu persatu, tapi Tuhan tidak pernah terbatas untuk melihat siapa kami yang sedang mendengarkan renungan, menyaksikan layanan ini Tuhan. Berkati dengan berkat-Mu yang melimpah, dan Tuhan kuatkan, teguhkan, supaya kami menjadi wanita yang mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan kami memuliakan nama-Mu dalam Kristus Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkanlah kami dari segala pelanggaran kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.